Hai, kembali lagi di channel rekap film kesayangan kalian yaitu 81 Recap. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Fountain of Youth yang dirilis tahun 2025. Film ini bergenre action fantasi yang menceritakan perjalanan adik kakak yang merupakan anak dari kolektor dan petualang legendaris. Mereka melakukan perjalanan untuk mencari sumber mata air yang dapat digunakan untuk hidup abadi. Namun, perjalanan mereka tidak mudah karena harus berhadapan dengan para musuh dan sekutu. Bagaimana kelanjutannya? Daripada penasaran, siapkan cemilannya, rebahkan badannya, dan mari kita lanjut ke alur ceritanya. Dan inilah Fountain of Youth. Cihuy. Dia takutnya. Ambil aku tiga. Aku dah berak babi. Berlatar di Thailand, di awal film kita diperkenalkan dengan salah satu tokoh utama kita bernama Luke. Dia terlihat sedang mengendarai motor dan membawa sebuah kantong yang berisikan sebuah lukisan yang ia curi. Di sini ia dikejar oleh anak buah dari pemilik lukisan tersebut hingga aksi kejar-kejaran pun tak bisa dihindarkan. Di tengah ia sedang berkendara, ia ditelepon oleh rekannya yang bernama Murphy yang sedang menunggunya di bandara untuk kabur. Namun tiba-tiba untungnya ia berhasil berlari dan mengelabui orang-orang yang mengejarnya lalu memakai sebuah motor untuk pergi ke stasiun kereta. Sesampainya di stasiun, ia berhasil naik kereta dan berhasil menghindar dari orang-orang yang memburunya tadi. Malam harinya ketika ia sedang tertidur lelap di dalam kereta, ia bermimpi mengambil sebuah artefak kuno berupa sebuah topeng emas. Dia tiba-tiba terbangun dan mendapat sudah ada seorang wanita yang bernama Esme di depannya. Esme merupakan anggota dari organisasi pelindung yang bernama Protector of the Path. Kehadirannya di sana juga sedang memburu Luke karena lukisan yang ia curi. Oh, what business are you in? Recover rare and unique paintings, sometimes in leather tubes. Tak ada pilihan lain, Luke hendak memberikan lukisan itu kepada Esme. Sampai akhirnya ya, untungnya Luke bisa kabur dan pergi ke atas kereta dan Murph, train didn't work out either. Wait, what? setelah melakukan sedikit atraksi, Luke lalu menelepon Murphy untuk menjemputnya. Scene lalu beralih dengan diperlihatkan tokoh kita yang lainnya, yaitu adik dari Luke yang bernama Charlotte. Terlihat ia sedang bersama mantan suaminya. Mereka berdebat mengenai warisan dan juga tentang hak asuh anak mereka yang bernama Thomas. Charlotte bekerja di sebuah museum di London sebagai seorang kurator. Ketika ia sedang bekerja, ia didatangi oleh kakaknya, yaitu Luke. Mereka telah berpisah sejak 10 tahun yang lalu, sejak ayah mereka meninggal dunia. Ayah mereka merupakan seorang petualang legendaris dan mereka berdua menjadi saksi kehebatan ayah mereka. Charlotte menjalani kehidupan dengan stabil di London dan bekerja, sementara Luke masih memiliki jiwa ayahnya yaitu seorang petualang dan pemburu harta karun. Di tengah-tengah mereka sedang mengobrol, Luke menyuruh Charlotte untuk memeriksa sebuah lukisan. Sementara itu, I can't see anything. But fat. And then blue velvet. You'll find it. Luke mencuri salah satu lukisan dan kabur dari sana menggunakan mobilnya, sementara polisi juga sedang mencarinya. Luke lalu mengajak Charlotte untuk pergi bersamanya. Karena tak ada pilihan lain, Charlotte menurut keinginan Luke, dan aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. You want the painting back?
Luke berhasil mengelabui polisi dan membawa mobilnya ke dalam mobil box, yang dimana di dalam mobil itu ternyata ada tim ayahnya dulu yang bernama Murphy dan Deb. Murphy lalu mencari sesuatu dari lukisan itu dan ternyata mereka tidak menemukan apa yang mereka cari. Charlotte terlihat sangat marah kepada Luke yang masih saja mempercayai sesuatu yang sulit dimengerti. Mereka berdebat sampai dengan akhirnya Right? I love you. Do you forgive me? 1, 2, 3. Charlotte tiba-tiba terbangun di taman museum tempat ia bekerja dan itu adalah ulah si Luke. Ia masuk ke museum dan dituduh membantu Luke dalam melakukan proses pencurian sehingga ia dipecat. Di sana ada seorang agen Interpol bernama Jamal yang sedang menyelidiki kasus pencurian tersebut. Namun untungnya Charlotte berhasil meyakinkan Jamal bahwa ia tidak bersalah dan berjanji akan membantu Jamal dalam mencari Luke, yang dimana tanpa disangka-sangka lukisan yang dicuri Luke ternyata sudah berada di tempatnya semula. Looks like your work here is done. Charlotte lalu menemui mantan suaminya untuk bertemu dengan Thomas. Namun karena mantan suaminya mengetahui bahwa Charlotte terlibat dalam pencurian, ia menolaknya dengan tegas. Is everything alright? It will be. Yeah, it's alright. Go on. Go play music. Go on. Thank you. Setelah itu, Charlotte datang menemui Luke yang sedang berada di markasnya. Ia terlihat sangat marah karena harus kehilangan pekerjaannya akibat ulah Luke. Luke lalu menjelaskan bahwa ia dan timnya sedang melakukan pencarian sebuah mata air keabadian, yang dimana petualangan mereka dibiayai oleh seseorang yang sangat kaya raya bernama Owen yang menginginkan air keabadian itu untuk menyembuhkan penyakit yang mengancam hidupnya. Luke lalu menjelaskan bahwa air keabadian yang ia cari itu benar adanya dan menunjukkan sebuah gulungan kuno yang berisikan tulisan berupa petunjuk mengenai keberadaan air tersebut, yang dimana lokasi air itu dilindungi oleh organisasi turun-temurun. Luke juga menjelaskan bahwa siapapun yang meminum air itu akan mendapatkan kesehatan, kekayaan, kekuatan, dan keindahan yang tak terhingga, yang dimana jika Luke berhasil menemukan air itu akan membuat nama keluarganya menjadi terkenal. Murphy juga menjelaskan bahwa ada 6 seniman yang membuat lukisan, yang dimana di setiap lukisan terdapat petunjuk mengenai lokasi keberadaan air keabadian tersebut. Rubens, The Descent from the Cross. Bildens, Christ's Disciples on the Road to Emmaus. Velasquez's Mereka telah berhasil mencuri 5 lukisan dan hanya menyisakan 1 lukisan, yaitu lukisan yang berada di museum tempat Charlotte bekerja yang berisi petunjuk terakhir mengenai lokasi air keabadian. Namun sayangnya, lukisan yang mereka curi kemarin adalah lukisan palsu. Was stolen from the Gardner Museum in Boston in 1990. And it's been missing since then, so good luck with that. Tiap lukisan ditandai dengan cetak terlihat dan tanda tangan yang bertuliskan 6 dan 1, yang berarti 6 lukisan untuk 1 jalan, yang dimana setiap lukisan memiliki 1 kode huruf khusus. Total kode yang sudah mereka dapatkan adalah 6 kode, yaitu D, K, C, I, E. Tinggal 1 kode lagi yang ada di sebuah lukisan yang hilang. Dan maka untuk itulah Luke membawa Charlotte, karena hanya Charlotte yang dapat membantunya menemukan lukisan tersebut. Charlotte sempat menolaknya, namun Owen berjanji akan membantunya menyewa pengacara untuk mengambil hak asuh anaknya jika Charlotte membantu. Charlotte lalu memberitahu Luke untuk memeriksa sebuah buku yang akan berisikan petunjuk tentang lokasi lukisan tersebut. And what if you were wrong about this little adventure? Then at least I'll have had a little adventure. You might want to check Alfred Gwynne Vanderbilt. He was known to have a passion for Rembrandt. Mendengar hal itu, Luke langsung datang ke perpustakaan dan membaca buku itu. Namun ketika ia sedang asik membaca buku, ia kembali didatangi oleh Esme. Esme mengetahui niat Luke untuk mencari mata air keabadian, yang dimana Esme merupakan salah satu penjaga mata air tersebut. Esme memperingatkan Luke agar jangan macam-macam, karena jika ia kembali meneruskan niatnya, maka Esme akan menangkap Luke dan timnya. It's not your well-being we're interested in. Oh, there's a way. Stop it now. Or we will stop you. All of you.
Esok harinya Luke kembali menemui Charlotte yang sedang menemani Thomas belajar musik. Luke kembali mengajak Charlotte untuk membantu pertualangannya, sampai akhirnya Luke berhasil membujuk Charlotte untuk membantunya. You still going on adventures? Yes. Yes, I am. In fact, I just asked your mom if she'd come on this one with me. What do you think? Mom doesn't really do adventures. So you really think you're gonna find a magic pool of water at the end of this? I don't know. But I think you want to find out. Esok harinya Luke dan tim pergi ke perairan Irlandia. Berdasarkan buku yang Luke baca, ia dapat informasi bahwa lukisan itu ada di dalam dasar laut Atlantik dan ada di dalam berangkas kedap air sebuah kapal tenggelam. Mereka lalu memasangkan sebuah pelampung ke kapal tenggelam itu menggunakan kapal selam sampai akhirnya kapal itu berhasil mengapung ke dasar laut. The Lusitania's at 100 feet. Luke dan Charlotte lalu masuk ke dalam bangkai pesawat itu, namun di saat yang sama ada helikopter yang juga mendekati kapal itu. Helikopter itu juga membuat komunikasi antara Murphy dan Luke terganggu. Luke dan Charlotte akhirnya berhasil menemukan ruangan tempat di mana lukisan tersebut berada. Don't take anything that isn't yours. We're not thieves. Now, where do we begin? Maybe the one that says Vanderbilt? Di dalam ruangan tersebut terlihat ada berangkas yang bertuliskan Van de Beek yang berisikan lukisan yang sedang mereka cari. Luke lalu mencoba membuka berangkas itu dengan api, namun di sisi lain helikopter yang ternyata berisikan Esme dan pasukannya telah sampai juga di kapal itu dan masuk dengan hati-hati ke dalam. Di dalam, Luke akhirnya berhasil membobol berangkas dan mengambil lukisan yang mereka cari-cari. Namun, ada masalah yang terjadi. Pelampung yang digunakan agar kapal itu terapung mulai mengempis yang membuat kapal itu perlahan-lahan akan tenggelam lagi. Dan saat mereka hendak keluar dari kapal itu, mereka telah terkepung oleh Esme dan pasukannya. Karena tak ada pilihan lain, Luke hendak memberikan lukisan itu. Namun tiba-tiba... Give me the painting. Charlotte sempat tersandra oleh Esme, namun ia berhasil mengembalikan keadaan. Kapal itu pun akhirnya tenggelam dan membuat semua orang di dalamnya juga ikut tenggelam, dan ketika mereka hendak keluar, kaki Luke terjerat tali yang ada di kapal itu sehingga membuat dia kesulitan untuk keluar dari air. Untungnya Charlotte datang tepat waktu dan membantu Luke sampai akhirnya mereka berhasil selamat naik ke permukaan laut. You got it. Yes, we got it. Hey. Besoknya Charlotte mendapat telepon dari mantan suaminya. Ia bilang ingin menitipkan Thomas kepada Charlotte karena ia harus bertugas pergi ke Jepang menjadi konsultan di perusahaan untuk Owen. Charlotte masih marah karena ketika di kapal, Luke membiarkan Charlotte disandra oleh Esme. That woman held a gun to my head. She's fiery, isn't she? Do you mean that weird, dysfunctional chemistry you two had going And on? when you say chemistry, do you mean like attraction? Like, she's attracted to me. Luke dan tim akhirnya berhasil mengumpulkan semua kode dari lukisan, termasuk dari lukisan yang kemarin. Mereka ambil yang memiliki kode huruf P, namun sayangnya kesulitan menemukan arti di balik semua kode itu, walaupun sudah mencocokkannya dengan nama kota. Namun akhirnya mereka berhasil menemukan arti di balik kode itu dengan mengganti huruf P menjadi W dan mencocokkannya dengan navigasi langit dan menghasilkan sebuah kata yaitu jahat. Wicked. The paintings were completed in the early 1600s, and who was on the English throne in the early 1600s? King James.
Kode nama jahat merujuk ke seorang raja Skotlandia pada tahun 1600 yang merupakan salah satu raja Inggris pertama, yang dimana ia memiliki sebuah kitab yang bernama Alkitab Jahat karena ada kejanggalan dalam kitab itu yang berisikan bahwa Tuhan memperbolehkan berzina dan sekarang kitab itu hanya tinggal satu di dunia. Di tengah-tengah mereka sedang menyusun rencana, tiba-tiba mereka dikepung oleh agen Jamal dan juga pasukannya. I think I might know where one is. That's where I could see him. You two, other side of the table. Charlotte Purdue. Jamal hendak menangkap atas kasus pencurian 6 lukisan yang Luke lakukan bersama timnya. Namun tanpa disangka-sangka, dalam waktu yang dekat datanglah Kasem bersama anak buahnya yang menyandra mereka semua termasuk Jamal dan pasukannya. Get down on knees. All of you now. 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 That includes you too, Mr. Policeman. Kasem adalah orang yang mengejar-ngejar Luke di awal film karena Luke mencuri lukisan milik bosnya. Dan sampai hari ini akhirnya ia menemukan Luke. Namun Luke berhasil mengelabui Kasem dengan mengatakan ia harus melepaskan timnya, dan sebagai balasan Luke mengatakan bahwa ia mengetahui keberadaan satu lukisan yang nilainya melebihi semua lukisan itu. Luke hendak mengambil lukisan itu, namun tanpa disadari oleh siapapun, tiba-tiba Luke akhirnya berhasil kabur bersama dengan timnya menggunakan kapal lewat pintu belakang, meninggalkan Jamal dan pasukannya di tempat itu. Scene lalu beralih ke kapal terbang milik Owen. Luke terbangun dari tidurnya karena dibangunkan oleh Charlotte. Mereka mengobrol tentang tujuan mereka mencari mata air itu, sehingga sampailah mereka di sebuah perpustakaan besar di Austria, tempat di mana Alkitab Jahat itu berada. Luke, Charlotte, dan Deb masuk ke dalam, sementara Murphy memantau kondisi di luar dan berkomunikasi menggunakan earphone. Setibanya di sana, Luke disambut oleh ketua perpustakaan di sana, lalu masuk ke dalam. Would you like to follow me? So just keep a lookout for police or assassins, mafia. Monkeypox. 4 horsemen. Angina. Ebola. Sementara itu Thomas bersama Owen menunggu di sebuah rumah makan depan perpustakaan. Di sana mereka mengobrol dan Thomas yang masih budak diberi minuman alkohol oleh Owen. That was good. Fräulein, 2 glasses of champagne. Luke dan tim lalu diajak ke sebuah ruang rahasia di balik rak buku, tempat di mana Alkitab Jahat itu berada dan disimpan dengan baik. Mereka lalu melihat dan mempelajari buku itu. I think we're all looking forward to seeing that. Please. Namun tanpa disangka-sangka, Esme dan pasukannya ternyata telah tiba di sana dan masuk ke dalam untuk mencari Luke. Murphy melaporkan hal itu kepada Luke sehingga Luke keluar dari ruangan itu. Namun bodohnya si Luke ketika ia keluar dari ruangan itu, tepat di hadapannya ada Esme yang sedang mencarinya sehingga baku hantam pun tak terhindarkan. Well, that was easy. Luke akhirnya terpojok dan tak bisa berbuat apa-apa. Namun ia memikirkan sebuah ide, lalu mencoba untuk mengelur waktu dan mengelabui Esme dengan mengajaknya berbicara, sampai akhirnya You don't want what you're looking for. Luke kembali masuk ke ruangan itu, namun Murphy memberitahu mereka bahwa semua jalan keluar telah dijaga oleh pasukan Esme, sehingga mereka harus merencanakan hal lain. Luke lalu membius penjaga perpus itu, lalu membawa Alkitab Jahat untuk diperiksa di tempat lain. Deb menyiapkan bom, dan mereka pun lalu kabur lewat saluran air bawah tanah. Sementara itu, Owen dan Thomas yang keluar dari rumah makan juga tengah dijaga oleh pasukan Esme. Mereka hendak dibawa ke dalam mobil, namun ternyata
Probably best not to tell her about the fight either. Luke dan timnya lalu keluar lewat saluran air di sebuah tempat hiburan, lalu pergi dari tempat itu. Malam harinya Luke dan tim kembali menyelidiki Alkitab jahat itu. Namun, mereka sama sekali tidak menemukan kode apapun di dalamnya. Mereka sudah mencoba mencocokkan dengan segala cara, namun tetap tidak menemukan apapun. Di saat yang bersamaan, Charlotte terlihat pergi dari tempat itu dan membawa Thomas karena merasa kesal mengetahui Thomas meminum alkohol bersama Owen. Luke dan Charlotte terlibat perdebatan kembali dan akhirnya Charlotte pun meninggalkan mereka. Namun di luar, Thomas memberitahu Charlotte bahwa ia mengetahui kode dalam Alkitab itu. Mereka pun masuk kembali ke dalam rumah. Thomas lalu membuka laptop miliknya dan memberitahu semua orang bahwa kode itu adalah nada musik, yang dimana kode itu adalah potongan lagu dari musik berjudul Air di Gurun yang menceritakan 7 keajaiban di dunia. Lalu mereka akhirnya mengetahui bahwa lagu itu mengisyaratkan salah satu keajaiban dunia yang tersisa, yaitu piramida Giza di Mesir. Mereka lalu merencanakan terbang ke Mesir. Charlotte sempat menolak, namun Owen berjanji akan membayar tim keamanan untuk menjaga Thomas dan mereka. Mereka pun terbang malam itu juga. Di dalam pesawat, Charlotte bertanya apakah Luke akan meminum air keabadian itu jika mendapatkannya. Namun Luke bilang bahwa ia hanya ingin membantu Owen yang sedang sakit parah. Charlotte mengingatkan Luke agar berhati-hati dengan Owen karena ia curiga Owen bukanlah orang yang baik dan memiliki niat yang lain. Lalu scene beralih dengan diperlihatkan Esme yang sedang bersama dengan seorang pria yang merupakan pemimpin organisasi penjaga air keabadian bernama Elder. Esme memberitahu Elder bahwa ia telah gagal menghentikan Luke. Elder memberitahu Esme bahwa ada alasan kenapa mata air itu disembunyikan selama puluhan tahun bahkan ribuan tahun. Alasannya karena terlalu berbahaya dan terlalu menggoda bagi umat manusia. Elder lalu memberikan Esme sebuah kunci. Singkat cerita, sampailah Luke dan tim di piramida Giza, Mesir. Di kapal mereka mempelajari tentang piramid Giza dan mendapat petunjuk bahwa piramid itu memiliki sebuah ruang rahasia bawah tanah yang belum pernah terakses oleh siapapun sampai saat ini. Di sana Charlotte kembali mengingatkan Luke agar berhati-hati karena tidak semua temuan dapat diambil. Seperti ayah mereka dahulu, ketika menemukan topeng emas, ia hanya melihatnya dan tidak mengambilnya. Didn't take it, considering he spent most of his life searching for it. Sesampainya di piramida, mereka ditemani oleh profesor bernama Bishara yang akan membantu mereka. Mereka lalu masuk ke dalam dan sampailah di pintu pertama piramida. Chamber, this way. Namun sebelum melanjutkan perjalanan, Luke memberitahu Bishara bahwa mereka harus masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Bishara mengelak hal itu karena selama ia meneliti piramida, ia tidak mengetahui ada ruangan bawah tanah. Owen lalu menyuruh para anak buahnya untuk menggali dan mengebor tembok untuk mencari jalan. Bishara berusaha mencegah hal itu sampai akhirnya ia dibawa keluar. Mr. Carver, this is completely unacceptable. Miller, this way, Professor. No, you cannot do this. No, Mr. Carver, this is a sacred space. Di luar, para penjaga bayaran melihat kedatangan agen Jamal beserta pasukannya yang datang ke sana. Ia menemui para penjaga dan mengancam akan menyerang mereka jika tidak membiarkannya masuk. Namun, mereka tetap menolak sehingga Jamal kembali menggunakan mobilnya. Di sisi lain, Owen berhasil mengebor tembok dan menemukan jalan rahasia. Mereka lalu masuk ke dalamnya dan menelusurinya. Sampai akhirnya mereka masuk ke dalam ruangan rahasia. Di sana mereka menemukan sebuah batu yang dimana di bawah batu itu ada jalan menuju air keabadian. Namun mereka perlu memindahkan batu itu terlebih dahulu. Di luar kondisi mulai memanas. Pasukan bayaran Owen mulai memasang senjata mereka. Sementara Jamal kembali berusaha masuk dengan paksa dengan cara menyerang mereka. Sampai akhirnya baku tembak pun tak terhindarkan.
Dan tanpa disadari, Esme dan para tim penjaga juga sudah berada di lokasi itu. Di dalam ruangan, Owen dan pasukannya berusaha untuk menghancurkan batu itu, namun tidak memberikan hasil apapun karena batunya terbuat dari basal fosil yang sangat keras. Di tengah-tengah mereka berpikir tentang bagaimana cara menggeser batu itu, Thomas melihat sebuah alat musik kuno yang memukul alat musik itu dan tanpa disangka-sangka, batu itu akhirnya bisa digeser dengan mudah. Di bawahnya terdapat sebuah lift kuno yang akan mengantarkan mereka ke ruang bawah tanah. Sementara itu di luar, pasukan bayaran Owen terlihat kewalahan oleh serangan Jamal dan juga pasukannya. Murphy yang mengetahui hal itu hendak membantu, namun Deb tertembak oleh salah satu pasukan sampai akhirnya ia sekarat. Mereka berdua hampir dihabisi, namun untungnya Esme dan rekannya berhasil datang tepat waktu dan menghabisi pasukan bayaran Owen. Baku hantam pun tak terhindarkan. Esme akhirnya berhasil masuk ke dalam piramida. Ia dibantu oleh Jamal dan di sisi lain, Luke dan tim memasuki jalan buntu. Namun dengan kecerdikannya, Charlotte berhasil memahami teka-teki lalu mengambil sebuah bola untuk diletakkan di dinding buntu. Akhirnya mereka berhasil menemukan sebuah ruangan yang sangat besar, namun mereka harus mencari cara agar bisa turun ke bawah. Luke menemukan sebuah tombol dan ketika ia menggunakannya, maka muncullah tangga-tangga dari dinding yang akan mengantarkan mereka ke bawah menuju air keabadian. Namun di sisi lain, Esme dan Jamal berhasil menghabisi satu persatu pasukan Owen yang ada di dalam. Lalu mereka berniat untuk turun ke bawah mencari Luke. Sampailah Luke dan timnya di bawah, tiba-tiba saja lantai yang mereka injak terbuka dengan sendirinya. Di sana terdapat jalan lagi menuju lantai paling bawah, lalu mereka turun ke bawah dan di sanalah mereka menemukan air keabadian yang selama ini mereka cari. There's a power in there beyond any of our comprehension. Charlotte memberitahu mereka bahwa air itu bisa jadi kutukan jika mereka menggunakannya dengan cara yang salah. Dan dari sinilah sifat asli Owen akhirnya terbongkar. Ia ternyata berpura-pura sakit dan sekarat agar ia dibantu oleh Luke dan timnya mencari air keabadian. Owen lalu menyuruh Luke untuk turun dan mengambil air itu terlebih dahulu untuk memastikan semua aman dan tiba-tiba... Whoa. Luke! Karena tidak ada pilihan lagi, Luke menuruti keinginan Owen. Ia mendatangi air itu dan menyentuhnya, dan disinilah terlihat kekuatan sebenarnya dari air itu. Namun ketika Luke hendak meminum airnya, ia melihat bahwa jika air itu diminum, ia akan abadi. Namun keabadian yang ia akan dapatkan akan mengorbankan kehidupan orang yang ia sayangi, yaitu Charlotte dan Thomas. Sehingga ia tidak jadi meminumnya. Namun meski begitu, air itu menyembuhkan semua luka yang ada di tubuh Luke, termasuk luka tembakan dari Owen. Esme dan Jamal juga telah berada di ruangan itu. Owen yang telah melihat keajaiban dari air itu, ia pun turun mendatanginya, lalu menyayat-nyayat tangannya dengan pisau. Namun terjadilah
Esme yang melihat hal itu mengetahui bahwa Owen adalah orang yang salah dan berbahaya jika ia meminum air itu dan mendapat keabadian. Ia lalu mengambil kunci yang diberikan oleh Elder, yang dimana kunci itu berfungsi untuk menutup ruangan jika air itu diminum oleh orang yang salah. Esme lalu menggunakan kunci itu untuk masuk ke dalam suatu ruangan untuk menghentikan Owen dan niatnya. Ia pun hendak menutup ruangan itu sehingga Owen yang berhasil mencapai keinginannya tiba-tiba mereka semua lalu bergegas keluar dari ruangan itu sebelum akhirnya tertutup. Namun untungnya mereka semua berhasil selamat dan keluar dari ruangan itu. Esme memuji apa yang dilakukan oleh Luke karena ia tidak tergoda untuk meminum air keabadian itu, karena tidak banyak orang yang berhasil tidak tergoda. Mereka semua akhirnya berhasil selamat dan keluar dari piramida. Jamal yang mengetahui bahwa ternyata dalang di balik semua ini adalah Owen akhirnya membebaskan Luke dan Charlotte. Begitu juga dengan Esme yang mengetahui bahwa Luke adalah orang yang baik. Ia mengucapkan perpisahan kepada Luke kemudian pergi. But if you give me reason to chase you. Petualangan Luke dan Charlotte tidak berakhir di sini. Mereka kembali merencanakan sesuatu untuk melanjutkan kembali petualangan ayah mereka dan film pun tamat. Film ini mengajarkan kita bahwa ambisi tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Film ini juga mengajarkan bahwa keabadian bukanlah berkah melainkan ujian. Maka hidup terletak pada waktu yang terbatas, pilihan yang benar dan hubungan yang kita jaga. Sekian alur cerita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan ciao!